Selamat pagi dan selamat datang di Nusantara Terkini, jendela informasi yang menyajikan berita dan analisis mendalam tentang isu-isu yang membentuk wajah bangsa. Bersama saya Inaya Wulan dengan nomor induk mahasiswa 231330084 hadir untuk menyampaikan laporan learning jurnal dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Sebuah perjalanan intelektual yang membuka mata kami tentang peran krusial jurnalisme dalam menjaga akuntabilitas dan memperjuangkan keadilan. Pertemuan awal mata kuliah ini dipandu oleh Bapak Adi Kusuma, dosen yang sebelumnya juga mengajar kami di mata kuliah peminatan, yaitu Produksi Siaran Radio dan Public Speaking di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini dalam mata kuliah wajib yang secara khusus menekankan pada keterampilan reportase dan investigasi berita. Seperti lazimnya pertemuan pertama, suasana kelas lebih banyak diisi dengan perkenalan lalu berkembang menjadi diskusi yang mengalir ke isu yang sedang ramai diperbincangkan. Demonstrasi besar-besaran yang belakangan terjadi di berbagai kota di Indonesia. Dari sinilah kami mulai melihat bagaimana sebuah mata kuliah yang bersifat teknis dapat langsung bersentuhan dengan realitas sosial yang nyata. Isu demo ini awalnya dipicu oleh kabar mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang nilainya sangat fantastis. Informasi tersebut menimbulkan reaksi keras di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi sulitnya ekonomi. Apalagi sebelumnya publik juga sudah tersulut oleh beredarnya video joget DPR usai sidang tahunan MPR yang dinilai menyinggung perasaan rakyat. Sejak saat itu, mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online mulai turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Namun, titik balik yang benar-benar mengubah arah protes terjadi pada malam 28 Agustus ketika seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Video peristiwa itu telah menyebar luas di media sosial, memperlihatkan bagaimana kendaraan tetap berlaju meski massa sudah berkerumun. Afan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit, dan kematiannya sontak menjadi simbol ketidakadilan sekaligus pemicu kemarahan publik. Gelombang protes pun semakin membesar. Dari Jakarta, aksi sudah meluas ke Bandung, Semarang, Solo, Malang, Makassar, Medan, dan berbagai kota lainnya. Suasana yang awalnya damai pun berubah menjadi kerusuhan. Kantor DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, kendaraan dibalik dan dibakar, hingga markas polisi pun dilempari. Di Bandung, gedung DPRD Jabar ikut terbakar. Sementara di Makassar, 3 orang meninggal dalam insiden pembakaran kantor DPRD. Kerusuhan juga memaksa transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT menghentikan operasionalnya di beberapa titik. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat lebih dari 5 orang meninggal, ratusan luka-luka, dan hampir 1.000 orang ditangkap. Presiden Prabowo Subianto meminta kasus Afan diusut tuntas dan transparan, sementara sejumlah anggota Brimob ditahan untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun bagi publik, Afan sudah terlanjur menjadi simbol perlawanan. Dalam diskusi kelas kami, isu ini tidak hanya dilihat dari sisi politik saja, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial. Ada teman saya yang berpendapat bahwa ketidaktransparan DPR lah dalam mengelola data pajak membuat masyarakat semakin tidak percaya. Ada pula yang menyoroti perbandingan dengan profesi guru, bahwa gaji guru yang seharusnya lebih layak karena guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, namun justru kesejahteraan mereka masih rendah, sementara pejabat justru menerima tunjangan yang sangat besar. Dari sini, kami belajar bahwa tugas jurnalis bukan hanya melaporkan apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menggali ketimpangan dan suara-suara yang seringkali terabaikan. Bapak Adi Kusuma juga menekankan bahwa reportase investigatif bukan sekedar soal keberanian mengungkapkan fakta, melainkan juga soal tanggung jawab moral. Jurnalis harus berani mencari data, mewawancarai sumber, dan menghadirkan laporan yang kritis, tetapi tetap proporsional agar tidak menyesatkan publik.
Pertemuan pertama ini membuka wawasan kami bahwa setiap berita memiliki lapisan yang lebih dalam. Ada latar belakang, ada dampak, dan ada manusia-manusia nyata yang terdampak di balik angka dan data. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa learning journal ini adalah kesempatan untuk berlatih menyusun laporan dengan gaya jurnalistik, bukan hanya menyalin catatan perkuliahan, melainkan mengolahnya menjadi sebuah narasi yang bisa dipahami layaknya berita. Dari pengalaman minggu lalu, saya belajar bahwa dunia jurnalistik menuntut kepekaan sosial, kemampuan analisis, serta keterampilan menyampaikan informasi dengan jelas dan bertanggung jawab. Demikianlah laporan learning journal minggu ini dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Inaya Ulan melaporkan. Terima kasih.